Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali lagi persekutuan doa setelah kita libur 1 minggu ya. Selamat ulang tahun juga untuk Bu Ana, semoga selalu sehat. Saat ini kita akan awali pujian saat pagi hari ku datang lagi. Kita akan menyapa dan menyalami Tuhan Yesus yang sudah memberi hari baru dan kesehatan buat kita. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Kita akan mengawalinya dengan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi maupun di surga. Kami mengucap syukur ya Bapa, untuk pagi ini kami boleh datang dengan tubuh yang sehat dan segar. Tuhan menyiapkan hari baru buat kami, setelah semalam kami boleh beristirahat. Tuhan, kami juga mengawalinya dengan memohon ampun akan dosa-dosa yang sering kali kami lakukan dalam kami berpikir, bertingkah laku maupun bertutur kata. Untuk itu ya Bapa, kami ingin memulainya dengan berharap pada hikmat-Mu dalam mendengar renungan pagi ini. Kiranya kuasa kasih-Mu datang dan menolong kami untuk kami bisa mendapatkan makanan rohani kami. Kami menyerahkan persekutuan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan pakai Pak Anton yang akan menyampaikan firman-Mu, agar hikmat itu akan diberikan oleh Tuhan dalam kelemahannya sebagai manusia. Tuhan yang menambahkan, Tuhan juga yang akan memberikan pengertian buat kami yang mendengar, supaya kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari, dan bukan hanya kami yang berpikir untuk melakukan, tetapi biarlah Roh Kudus yang memimpin. Ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Tema kali ini diberi temanya mencari wajah-Mu. Makanya kita akan melakukan ataupun menyanyikan pujian Ku Cari Wajah-Mu. Maaf jika suara saya juga belum masih serak.
bukan kasih-Mu, Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Selanjutnya saya serahkan pada Pak Anto. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kita bersyukur bahwa pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk dapat belajar tentang firman Tuhan. Dan pagi ini kita pun juga memiliki kesempatan untuk membaca dari Mazmur ya. Dari Mazmur tadi kita baca bagaimana kita diajar untuk mencari wajah Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu, Saudara untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus, kuduskanlah hati dan pikiran kami untuk belajar firman Tuhan, untuk mengenal kasih-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Kuduskan kami di dalam memahami firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami setiap hari. Biarlah Tuhan memakai hamba-Mu, anak-Mu yang penuh dengan kekurangan ini untuk mendapatkan pencerahan sinar wajah Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami percaya, dan pernyataan Roh Kudus biarlah senantiasa beserta kami. Amin. Kalau kita belajar tentang firman Tuhan yang menyatakan tentang wajah, berarti kita perlu mengenal apa artinya, mengapa, dan bagaimana, di mana, kapan, tindak lanjutnya, ya, kesimpulannya dalam melaksanakan kehidupan setiap hari. Ada pertanyaan reflektif yang barangkali bisa
mengajak kita untuk mengingat kembali ya, bagaimana sewaktu membuka mata seorang bayi atau balita ya, bayi yang masih di bawah 3 tahun atau 5 tahun gitu ya. Kalau mereka membuka mata, nah siapa yang akan dicari? Pada saat Antonia, Aurel, Adriel ya kecil pada waktu itu akan merasa gelisah jika tidak melihat wajah orang tua mereka. Mereka akan menanyakan di mana ya, di mana ayah, mama ya. Kok tidak kelihatan gitu ya. Apalagi kalau saya pergi tanpa memberitahu mereka ya, tiba-tiba pergi, mereka akan tanya-tanya terus, kemana itu ayah kok nggak ada gitu ya. Itu akan menjadi pertanyaan seorang anak kecil. Demikian juga perasaan ini ada pada diri saya dan adik saya ya, waktu masih kecil, punya pengalaman yang sama. Pertanyaan yang berikutnya, reflektif yang berikutnya gitu ya. Pada saat kita sekarang ini merasa gelisah atau khawatir terhadap persoalan yang ada dalam kehidupan kita, saya atau seseorang gitu ya, biasanya mencari siapa atau menyebut nama siapa gitu kan lah dia. Misalnya kalau kita naik pesawat, tiba-tiba pesawat itu terguncang dengan sangat hebat gitu ya, ada turbulensi, ataupun kita naik kapal gitu ya, yang tiba-tiba terombang-ambing oleh badai gitu ya, ataupun juga naik mobil yang tiba-tiba tergoncang sana, tergoncang sini gitu ya. Nah, kita mencari siapa gitu ya. Kalau kita ingat seorang ateis ya, sesuatu yang menjadi pembelajaran bagi kita semua. Pada saat dia gelisah, dia akan mencari Tuhan gitu ya. Kenapa mencari Tuhan? Karena dia tidak bisa mencari yang lain. Makanya mereka kadang-kadang tidak sadar menyebut nama Tuhan dalam pengucapan mereka, dalam pencarian mereka terhadap kegelisahan yang mereka alami. Walaupun mereka hatinya gelisah tentang keberadaan Tuhan itu ya. Ataupun kita kehilangan barang berharga, katakanlah emas yang kita miliki kalau kita punya gitu ya. Atau kita punya sertifikat katakanlah gitu ya. Kita mencari siapa gitu ya. Kita mencari dukun, mencari indigo, atau mencari siapa gitu. Karena ada banyak orang yang kehilangan barang berharga sampai dengan saat sekarang itu kadang-kadang mereka masih mencari dukun untuk membantu mereka, menolong mereka sebenarnya hilangnya di mana, bagaimana gitu ya. Ada banyak hal lah yang menjadi pertanyaan-pertanyaan yang terjadi dalam kehidupan seseorang gitu ya. Dan kegelisahan ini tidak hanya terjadi pada diri kita ya. Pada saat Musa keluar dari tanah Mesir, dia harus memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, setelah keluar, ternyata dia berada pada situasi yang terjepit antara laut yang harus dihadapi dan tentara Mesir yang mengejar mereka di belakang gitu ya. Nah, kepada siapa Musa harus berpaling? Pada saat yang lalu kita mendengar ya, ada seseorang dari luar kota, bahkan dari luar pulau gitu ya. Mereka harus mencari Pak Im Wong gitu ya, seorang artis gitu kan. Mereka atau seorang ibu ini
mendapatkan info kalau mendapatkan hadiah gitu ya dari Pak Embong. Nah, bagaimana bisa ya dia dari luar kota, dari luar pulau gitu ya, bisa mendapatkan alamat rumah atau kantor seorang selebriti? Kok bisa gitu ya? Padahal saya sendiri juga atau Bapak Ibu mungkin nggak tahu alamatnya di mana gitu ya, artis itu. Tetapi orang itu bisa mencari, bisa mendapatkan alamat yang dicari. Karena dia memang mencari gitu ya, mencari alamat artis itu gitu. Jadi orang yang sungguh-sungguh mencari ya pasti mendapatkan gitu kan. Dalam 1 Tawarikh 16 ayat 11 maupun juga Mazmur yang kita baca hari ini, Mazmur 105, disampaikan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Dalam Mazmur 27 yang tadi kita baca ya, hari ini ya, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Nah, suatu saat istri saya pernah tanya gitu. Pertanyaannya, menurut kamu wajah yang paling indah itu siapa? Yang perlu kamu cari siapa? Ya, saya ingat firman ini, kemudian saya sampaikan, ya wajah Tuhan lah. Karena kita memang diminta mencari wajah Tuhan itu. Wajah yang paling indah dalam kehidupan kita. Di dalam bilangan setiap minggu kita pun juga mendapatkan berkat ya, Pak Edi, Pak Niko maupun para pendeta gitu ya. Memang diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Artinya Tuhan memandang kita, menyinari kita, melindungi kita gitu ya, dengan wajahnya. Di dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14 juga disampaikan, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang sesat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Pada saat komunikasi bilateral ya, bilateral antara pejabat dengan pejabat yang lain. Katakanlah komunikasi antara seorang kepala negara, presiden atau perdana menteri, apalagi negara-negara adidaya gitu ya, mereka akan bersedia hadir di suatu pertemuan jika ya dari pihak negara lain yang akan hadir itu juga mengutus pejabat yang setingkat. Ya, artinya kalau kepala negara ya kepala negara gitu, perdana menteri, raja, presiden ya, untuk hadir gitu ya, sehingga bisa ada komunikasi bilateral yang sepadan gitu ya. Nah, komunikasi ini yang seringkali dilupakan gitu ya. Saya sendiri juga seringkali kecewa ya jika ada seseorang yang seharusnya hadir tapi tidak hadir gitu ya. Karena dia menganggap sepele kehadirannya. Padahal kehadirannya sangat penting di dalam komunikasi bilateral ini. Nah, seorang presiden akan kecewa jika yang hadir ternyata hanya seorang utusan saja gitu ya. Ada satu kisah seorang teman saya, ya dia memang bekerja pada saat itu menjadi seorang teknisi ya, teknisi taman kerajaan di Inggris. Waktu itu Pangeran Philips yang menjadi atasannya gitu ya. Pangeran Philips pada suatu saat dia diminta untuk menyiapkan pertemuan
akan ada satu kegiatan charity gitu ya. Nah, kalau menjadi kegiatan tingkat internasional, dan dia mengundang konglomerat ya, ada yang datang dari Amerika, datang dari ya negara-negara lain di Eropa, di Inggris mengadakan gitu ya. Nah, karena pada saat itu tiba-tiba saat terjadi, Pangeran Charles tiba-tiba jatuh dari bermain polo ya, dia jatuh dari kudanya sehingga tidak bisa hadir. Pangeran Philip juga sakit gitu, dan dia merasa tidak nyaman gitu karena orang-orang hadir itu menghadiri dia gitu, bukan menghadiri para raja itu, pangeran itu ya. Dia sendiri juga merasa nggak enak gitu ya. Nah itu yang kondisi yang kadang-kadang juga tidak nyaman terjadi pada saat ada seorang teman yang saya tanya bagaimana teman ini bertemu dengan istrinya. Teman ini sebetulnya tertarik dengan seseorang gitu. Tapi pada saat dia datang menemui orang yang dia tertarik itu ternyata diwakilkan gitu ya. Diwakilkan oleh temannya yang lain gitu. Setiap kali datang ternyata yang menemui orang lain ini. Nah akhirnya apa? Dia menikah dengan orang yang dia temui itu. Bukan orang yang dia sebetulnya dia taksir gitu ya. Ini saya bercerita demikian karena saya ingin mengingatkan ya bagaimana banyak candaan gitu ya. Kalau ada seseorang berdoa ya titip doalah gitu ya. Dia sendiri tidak mau berdoa gitu ya. Padahal Tuhan itu sudah merendahkan diri kan. Dia itu pencipta langit dan bumi, tetapi seringkali kita sepelekan gitu ya. Tuhan ingin kita hadir dengan wajah kita, dengan diri kita ya. Bukan melalui orang lain gitu ya. Nah, pada saat kita menyatakan wajah ya, wajah itu artinya apa gitu? Wajah menyatakan kehadiran ya. Tidak wajah sebagai wajah saja gitu ya. Kan ada istilah store muka, yang penting store muka aja lah. Ya, bukan itu ya, tapi kita memang kenal muka dengan muka secara pribadi gitu ya. Bagaimana Musa, seseorang yang berhadapan muka dengan Tuhan gitu ya. Karena memang Tuhan menghendaki Musa untuk hadir di depannya. Dan kita saat berhadapan dengan seseorang secara muka dengan muka, maka kita bisa melihat emosi seseorang itu. Walaupun tidak berkata-kata, walaupun tidak menyatakan sesuatu, tapi dari wajahnya kita tahu, emosinya terlihat, apakah seorang itu sedang marah, ya, sedang senang, sedang ingin bicara, sedang ingin cerita gitu ya. Itu terlihat semuanya. Ketika kita mencari wajah Tuhan, artinya kita sedang menghendaki kehadirannya, kita sedang mencari kehadirannya dalam kehidupan kita setiap hari. Saya ada cerita gitu ya, cerita mungkin Bapak Ibu pernah dengar cerita ini ya. Di satu gunung yang menjulang tinggi, jadi satu lembah gitu ya. Seorang petani hidup sederhana gitu. Dia bertani di sebidang tanah kecil gitu ya, memelihara beberapa ekor ayam gitu ya. Nah, sehari-harinya dia memang penuh dengan debu, ditemani dengan istri yang sangat mencintai dia gitu ya. Nah, istrinya ini ya cantik, baik hati, ya senyumnya senantiasa memberikan semangat bagi Pak Tani ini. Nah, ini yang selalu menenangkan jiwa Pak Tani untuk semangat di dalam bekerja. Nah, tiba-tiba ibu petani ini kan sakit. Nah, penyakitnya tidak sembuh-sembuh gitu. Nah, tubuhnya semakin lemah gitu. Nah, Pak Tani ini kan tentunya sangat sedih gitu ya melihat kondisi istri yang sedang sakit ini. Dia berusaha mencari obat, merawatnya dengan penuh kasih gitu. Nah, suatu saat Ibu Tani ini
tidak sadar diri gitu, sakit ya, jatuh, pingsan ya, karena panik dia bawa ke dokter gitu. Tentu biayanya mahal gitu ya, dan dia tidak bisa membiayai gitu. Tapi dia hanya bisa menggenggam tangan istrinya tersebut. Dia nangis gitu ya. Tapi pada saat dia menggenggam tangan istrinya, kemudian dia bisa berbicara bagaimana dia bisa melihat wajah istrinya tersebut. Wajah yang selalu tersenyum, yang memberikan semangat, yang menyatakan jangan sedih karena aku akan selalu bersamamu gitu ya. Nah ini karena Pak Tani ini percaya dengan apa yang dia pegang itu, dia kemudian memberikan ada semangat, ada kekuatan yang mengalir dari telapak tangan yang dia pegang itu. Nah, karena apa yang dilihat di tangannya itu, setiap kali dia rindu dengan istrinya, maka dia akan melihat tangannya ini. Di sana dia akan melihat bagaimana wajah Ibu Tani yang selalu tersenyum dan penuh dengan kasih itu. Nah ini Pak Tani ini terus bekerja keras untuk berupaya membiayai keperluan keluarganya. Ya, dia tidak pernah putus asa gitu. Karena ada kasih, ada keinginan untuk senantiasa bertumbuh di dalam upaya bersama dengan istri yang sangat dikasihi tersebut. Bapak Ibu pernah mendengar ya, kalau semakin lama seseorang itu bergaul, maka wajah mereka itu lama-lama akan semakin mirip gitu ya. Walaupun seseorang itu tidak merasa, tapi orang akan melihat itu ya. Suatu saat saya pernah memperhatikan ada seorang teman gitu ya. Seorang teman ini masih kecil gitu kan. Masih kecil tapi ada babysitter. Orang tuanya itu ya sibuk gitu. Orang tuanya bapak ibunya, ayah ibunya itu sibuk. Mereka berdua sibuk bekerja gitu, yang setiap hari bergaul dengan neni atau babysitternya ini. Pada saat berkunjung saya perhatikan gitu ya, wajah bayi tersebut dengan babysitternya itu mirip gitu ya ternyata. Kok nggak mirip dengan orang tuanya gitu ya. Nah ini kan karena pergaulan, karena emosi anak itu lama-lama terbentuk dengan babysitternya itu. Kalau babysitternya pergi, anak itu nangis. Tapi pada saat orang tuanya, ya ayah ibunya pergi, tidak menangis gitu ya. Ya saya nggak tahu sekarang bagaimana gitu ya. Tapi pada saat itu emosi mereka terikat gitu ya. Banyak orang ya, suami istri yang bergaul lama gitu, lama-lama akan makin mirip gitu ya. Suami dengan istri tersebut ya. Nah inilah yang menjadi pernyataan bagaimana pada saat kita bergaul dengan Tuhan, maka kita akan menjadi serupa, menjadi mirip dengan orang yang kita pergaul tersebut ya. Dalam 1 Tawarikh 16 ayat 11 dinyatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu gitu ya. Orang seringkali lupa dengan kata selalu. Yang penting ada mencari dan mencari gitu. Tetapi tidak ingat dengan kata-kata selalu. Kalau selalu berarti kan terus-menerus yang harus dilakukan. Supaya ada kemiripan ya antara orang yang menjadi panutannya yang harus dia cari terus-menerus itu.
Nah, pada saat seseorang mencari, apakah pada saat khawatir, pada saat susah, ya tadi kan kalau contohnya kan pada saat kita merasa bimbang, ketakutan gitu ya, susah ya, sedang melewati pergumulan gitu ya, kemudian mencari Tuhan, apakah itu yang terjadi? Nah, pada saat kita merasa senang, pada saat kita mendapatkan apa yang kita punya, apakah hati kita masih selalu mencari Tuhan dan kekuatannya? Apakah kita ingin melupakan Tuhan? Nah, itu yang terjadi pada banyak komunitas di negara-negara yang sudah maju gitu ya. Kalau mereka sudah merasakan kekuatan, kelimpahan, mereka berusaha untuk menghapus segala yang berbau tentang Tuhan ini ya. Saya pernah mendapatkan cerita ya. Maksudnya cerita ini adalah kesaksian gitu ya. Bagaimana pada saat kecil gitu ya, di sekolah tersebut murid-murid akan diajar untuk berdoa menyebut nama Tuhan Yesus, berdoa kepada Bapa kami gitu ya. Tetapi pada saat sekarang peraturannya berbalik. Kita dilarang menyebut nama Tuhan, dilarang menyebut nama Bapa gitu ya, dalam kehidupan bersekolah, kehidupan berkomunitas gitu ya. Mereka ingin melupakan Tuhan. Nah, itulah yang perlu kita pahami bersama, bagaimana kita harus mencari wajah Tuhan terus-menerus, baik pada saat susah, pada saat senang juga gitu ya. Karena Tuhan mengendaki apakah kita senantiasa setia mencari Tuhan ataukah mencari yang lain, sehingga Tuhan tidak ingin hadir dalam kehidupan kita. Biarlah renungan yang singkat ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu semua di dalam menikmati kegiatan sehari-hari, baik dalam situasi yang susah, menyusahkan, situasi yang sulit, ya, maupun juga situasi yang menyenangkan di dalam ketika kita menikmati kegiatan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati, dan kita tutup dengan berdoa ya, sebelum saya serahkan kepada Ibu Retno. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur karena firman Tuhan. Biarlah kami boleh menikmati firman Tuhan, dan hati kami senantiasa mencari wajah Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan beserta kami. Amin. Tiba saatnya kita akan berdoa, doa syafaat ya. Karena dengan doa kita akan lebih dekat kepada Tuhan. Doa-doa syafaat itu sudah di-share oleh Bu Rita dalam grup pedati. Jika ada Bapak Ibu yang belum tertulis dalam doa-doa yang di-share tersebut, kiranya bisa mengambil dari beberapa yang ada. Dan kami juga bersyukur karena dengan berdoa kita bisa lebih kuat. Dalam hal ini kami juga mengucapkan terima kasih untuk Pak Edi yang selalu mendoakan di saat saya sakit. Ternyata Pak Edi itu tahu saya sakitnya apa. Itu pertama ditanya itu
pikiran mungkin kok ya langsung, apa karena Pak Edi itu gembala jadi ngerti domba-dombanya. Terima kasih ya Pak Edi. Sebelumnya kita akan memuji, sebelum kita berdoa ini nanti kita memuji pujian ku di hatimu, ku di pikiranmu. Untuk di pikiranmu ini rasanya kayaknya kita itu enggak sopan ya pada Tuhan, karena kok ku di pikiranmu kayaknya kasar gitu. Tapi ya memang yang menciptakan pujian ini begini, ya sudah kita akan menyanyikannya. Semoga kita tidak menganggap Tuhan itu sepertinya yang disuruh-suruh kita. Ayo Tuhan, aku minta ini cepat lakukan gitu. Semoga kita menjalaninya dengan sopan, beradab sebagai manusia. Mari kita akan menyanyikan pujianku di tanganmu. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Nanti doa penutup Pak Edi yang pimpin. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih untuk doa-doa dari Bapak Ibu selama saya sakit. Bukan hanya Pak Edi. Terima kasih semua Bapak Ibu dan Pak Edi, Bu Rita. Mari kita akan berdoa. Pagi hari ini hamba-Mu menyerahkan untuk seluruh jemaat yang pengharapan dimanapun kami berada. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami pikirkan, katakan, dan lakukan, semuanya tentang Tuhan. Dan kami semua diberkati di dalam setiap langkah-langkah kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, berterima kasih. Amin.